Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dimudahkan dan kita selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Channel cerita pesantren kali ini akan menceritakan tentang keajaiban sholawat. Dituturkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau tawaf di Ka'bah, aku melihat seseorang pemuda yang tidak berdoa apapun kecuali hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di Ka'bah, di Padang Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina, atau ketika tawaf di Baitullah. Doanya hanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kesempatan yang tepat datang, aku berkata kepadanya dengan hati-hati, sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu. Namun dia berkata, aku tahu semuanya. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi kepadaku, agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami. Naik turun gunung, lembah, dan gurun, kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit, dan pada tengah malam beliau meninggal dunia, dan aku mengkafani jenazahnya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejenak kemudian aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi kala aku membuka kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Terhenyak oleh pemandangan ini, aku tidak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini kepada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku seperti tertidur. Lalu pintu tenda kami terbuka, dan tampaklah sesosok orang bercadar seraya membuka penutup wajahnya. Dia berkata, alangkah tampak sedih engkau. Ada apakah gerangan? Aku pun berkata, Tuan, yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tidak boleh meratap supaya orang lain tidak bersedih. Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama,
Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah Anda, wahai kekasih kebaikan?" Dia menjawab, "Aku Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, "Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau menjelaskan ya Rasulullah." Kemudian dengan lembut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayahmu dulunya tukang riba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wajah tukang riba berubah menjadi wajah keledai, tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur dia melafalkan sholawat 100 kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin kepada Allah untuk memberinya syafaat karena sholawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku." Imam Sufyan Ats-Tsauri menuturkan, anak muda itu berkata, "Sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa kecuali sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab aku tahu hanya sholawatlah yang dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat." Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil alaihimussalam telah berkata kepadaku. Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang membaca sholawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya dan akan kubawa dia melintasi titian jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar." Berkata pula malaikat Mikail alaihi salam, "Mereka yang bersalawat kepadaku akan aku beri mereka itu minum air telagamu." Dan malaikat Israfil alaihi salam berkata pula, "Mereka yang bersalawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang itu." Kemudian malaikat Israil alaihi salam pun berkata, "Bagi mereka yang bersalawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh para nabi." Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku rahimakumullah, dengan kisah yang channel pesantren ceritakan ini, semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu dan selalu bersolawat kepada pemimpin kita, cahaya dan pemberi syafaat kita, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesayangan Rasul dan para malaikatnya.
Semoga sholawat beserta salam serta berkah senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi kita, Rasul kita, cahaya kita, dan imam kita Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mengikutinya, juga seluruh kaum mukmin yang senantiasa untuk melazimkan bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitulah channel Cerita Pesantren Menceritakan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi agama kita di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ini sangat bermanfaat dan agar terus berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.